Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali. Perilaku anak merupakan cerminan orang tua. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita yang Masya Allah luar biasa. Sudah bersama kita ada ikhwan, akhwat, ummahat. Wah, lengkap sekali ini Ustadz. Baik, selebihnya siapa yang mau nanya? Ayo, silakan. Waduh, ummahat nih heboh nih. Tapi ladies first, ladies first. Oke, silakan. Boleh berdiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mehusna Putri dari Institut Tazkiyah Sentul Bogor. Ya. Jadi saya ingin izin bertanya Ustadz. Misalnya ada orang tua yang udah mendidik anaknya dengan baik, juga orang tuanya tuh ahli ibadah. Namun anaknya tuh juga masih suka yang bandel, masih suka mengumbar auratnya. Pertanyaan saya, bagaimana konsep perilaku anak itu merupakan cerminan orang tua, dan bagaimana solusi bagi orang tua dan anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu, Ustadz Abdul Somad. Fadhal, Ustadz. Yang pertama, kita laksanakan saja tugas kita sebagai orang tua. Apa yang datang setelah itu, niat baik, kata baik, fikir baik, buat baik. Kalau yang datang baik, maka Allah ingin kita bersyukur. Kalau yang datang itu tidak baik, Allah ingin kita bersabar. Dua-dua ada pahalanya. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tanpa hisab. Tapi kalau kita sudah didik, masukkan pesantren baik, tadi dikatakan guru kita makanannya juga sudah baik. Ternyata terjadi seperti yang disampaikan tadi. Allah ingin pahala kita berlipat ganda karena akan terus. Tidak ada pernah berhenti. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Yang keempat, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Jadi nggak ada istilah, alhamdulillah Ustadz, dia sudah selesai kuliah, pendidikan sudah selesai, seorang ibu bapak menangis di pelaminan, saya syukur pada Allah, pendidikan sudah selesai, saya serahkan ke suaminya. Nggak ada. Pendidikan itu selesai, minal mahdi ilal lahdi. Sampai kapan kita mengajar dia? Sampai ke liang lahat pun masih ada namanya talqin, riwayat Abu Barzah. Tetap kita memberikan pelajaran sampai ke liang lahat sekalipun. Sampai mau sakaratul maut, laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau sakaratul maut, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu menunjukkan tidak ada batas pendidikan. S1 22, S2 25, S3 27. Itu metode pendidikan barat. Pendidikan kita batasannya sampai mati menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dan anak kita semuanya menjadi husnul khatimah semua, insyaallah. Demikian Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih UAS. Berikutnya saya ke jamaah ikhwan, silakan. Tadi yang siap dengan pertanyaan, oke, boleh berdiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari salamnya ini udah Masya Allah nih Ustadz ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putra Abdurrahman. Baik, saya izin bertanya Ustadz. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara mendidik anak bagi orang tua yang sibuk, yang bekerja pagi, pulangnya malam, sehingga anaknya dititipkan ke babysitter. Itu bagaimana cara mendidiknya Ustadz? Syukron. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Silakan Ustadz. Ini ikhwan dari Kuansing ya. Ya. Dan Sing Gigi, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana cara mendidiknya? Ya kalau memang terpaksa melakukan itu semua, bapaknya kerja, ibunya kerja, anak-anak dititipkan di babysitter, di pembantu, atau mau di tetangga, maka yang dibutuhkan adalah quality time. Ya. Waktu yang sedikit dipergunakan maksimal untuk mendidik mereka. Ya. Pulang kerja, itu sudah jangan lagi membawa pekerjaan kantor ke rumah. Ya. Hari ini sudah capek kerja di kantor office hour 8 jam, bawa juga PR ke rumah. Bukan siswa mahasiswa aja yang punya PR, orang kantoran pun punya PR sekarang. Ya, sampai di rumah dia sibuk lagi dengan laptopnya, dengan handphonenya. Anak kalau mau papa main nanti. Mama udah gampang, kamu sama HP aja.
Akhirnya anak kita lebih dekat dengan HP dibanding orang tuanya. Pendidikan anak bagi orang tua itu utama sekali. Al-um madrasatul ula. Ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi bapak itu kepala sekolahnya. Hari ini ada yang salah mindset, Ustadz ya. Kalau saya ngisi parenting, Ustadz, 95% yang hadir adalah ibu-ibu. Emak-emak semua. Saya suka marah-marah. Bapak-bapaknya kemana? Ini kan hari libur. Sabtu atau Ahad kita parenting. Kalau hari kerja, oke, bapaknya kerja. Ini kalau hari libur, masa bapaknya kerja juga? Ustadz, bapaknya mancing, Ustadz. Mancing apa? Mancing kerusuhan. Itulah. Karena hari ini para bapak pikirnya seperti ini. Tugas ibu mendidik anak, tugas saya cari duit. Gitu. Hampir semua orang berpikir seperti itu. Padahal demi Allah, di Quran itu, pendidikan, ada namanya parenting Qur'ani. Allah itu ngasih hikmah bukan kepada ibu loh. Ya, nanti dibuka surah nomor 31 kan? Luqmanul Hakim. Kira-kira Luqman itu bapak apa ibu? Pak. Bukan Bu Luqman, Pak Luqman. Ya, Pak Luqman. Jadi pendidikan juga tidak lepas dari faktor bapak, sinergitas ya, antara seorang bapak dan ibu. Makanya kalau hadir parenting dua-dua bersama-sama. Ya. Bapak kalau anak laki-laki nggak mungkin ibunya menyeret anaknya ke masjid, bapak yang ngambil anaknya ke masjid bersama sejamaah, begitu kan? Jadi ini sinergitas. Ya, jangan sampai pendidikan hanya diserahkan ke ibunya, apalagi ke babysitternya. Ya. Maka jangan aneh nanti kalau semua orang seperti itu, kalau sudah tumbuh gede menyesal. Saya bilang begini, ketika anak-anak kecil, tolonglah, ya, ada yang mengalah dulu. Kenapa ini? Anak kita itu pondasi awal itu utama sekali. Kalau sudah salah di pondasi awal, di umur-umur TK sampai SD, maka ibu bapaknya akan menyesal. Demikian Mas Sofyan. Baik, UHF terima kasih atas jawabannya. Namun ada fenomena yang seperti ini, Was. Ketika kita udah sabar gitu, menahan sabar. Kadang kan orang tua juga akhirnya tersulut emosi begitu ya. Mendidik anak, memarahi anak. Akhirnya keluar ucapan, dasar kamu anak nakal, dasar kamu anak. Nah akhirnya secara tidak sadar ini akan tertanam masuk ke dalam pola pikir. Tapi kita sudah berusaha untuk sabar sebetulnya. Nah, ini emosi-emosi yang tidak tertahan ini akhirnya terungkaplah ke anak. Ini bagaimana Was menjawab fenomena seperti ini, Was? Seorang ibu itu walaupun ucapannya salah, itu dikabulkan Allah. Jadi kalau ibu panggil, hei anak setan, dia jadi setan. Ibunya setan. Untungnya anak itu nggak berani melawan. Ya ibu setan. Jadi seorang ahli ibadah namanya Juraij. Juraij ini nggak pernah keluar, makanannya diantar, pakaiannya dicuci, dijemput, diantarkan lagi. Dia nggak pernah keluar. Dan ibunya lewat nih kalangan Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Ya Juraij. Dia diam karena menurut dia lebih utama beribadah kepada Allah daripada menyambut panggilan ibu. Ya Juraij. Sampai 3 kali ibunya ngomong, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Mohon maaf. Menurut logika akal nggak mungkin dia ketemu dengan WTS karena dia di tempat ibadah. Som'ah namanya, sawami jamaknya. Tapi apa yang terjadi? Tak lama setelah itu ada perempuan pengembala kambing hamil. Ketika ditangkap sama penduduk kampung ditanya, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Mereka datang ke tempat rumah ibadah Juraij. Mereka ratakan dengan tanah, mereka tangkap Juraij. Kamu pembohong Juraij. Kedok kamu saja ahli ibadah. Nih perempuan nih hamil. Mereka hampir membunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam man abuka. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam, pengembala kambing. Mereka minta ampun ke Juraij, mereka bangunkan tempat ibadah itu lagi. Allah cuma ingin menunjukkan makbul kabulnya doa seorang ibu. Jadi kalau ibu marah betul dengan anak, panggil anak, ya UHF. Insya Allah dia jadi ustaz. Amin. Amin, amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Masya Allah kita masih ada satu segmen lagi yang ini menjadikan pembahasan yang sangat menarik sekali. Tapi kita sahur terlebih dahulu ya. Silakan Ustadz, kita sahur terlebih dahulu.